Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Alimul Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial penggunaan aplikasi pengolahan nilai ijazah SD tahun pelajaran 2021-2022. Saya akan bagikan secara singkat saja ya, nanti bisa dilihat pada aplikasinya. Tapi bagi yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar saya terus bersemangat membuat aplikasi gratis buat teman-teman semuanya. Baik sahabat Alimul Pendidikan, ini tampilan menu dari aplikasi pengolahan nilai ijazah ini. Ya, ini khusus untuk yang K13 ya, kurikulum 2013. Ini terdiri dari ada laporan kilat, data siswa, raport, dan seterusnya. Baik, jangan lupa untuk yang tahap awal diisi dulu data sekolah, nama sekolah, alamat, email. Untuk kurikulum ini bisa dipilih saja, ada dua jenis, ada yang ujian dan tidak ujian ya. Yang tidak ujian menggunakan tugas dan fotofolio. Kemudian akreditasi sekolah, PSN, mata lokalnya apa ya, kalau dua isi dua, kalau satu dibuang aja satu atau dibiarkan saja yang merupakan dua ini. Kemudian NIP kepala sekolah jangan lupa diisi. Nah ya, untuk ini adalah kop nanti di nilai ijazah ya, ini untuk sementara saja ini ya, bisa diganti kalau yang ini. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022, guru kelasnya siapa, NIP-nya. Kemudian tanggal dokumen kelulusan silakan diisi. Kemudian tanggal dokumen SKHB atau surat keterangan hasil belajar. Ini bisa sama, bisa juga sehari setelahnya. Tapi ijazah itu biasanya di tanggalnya sehari setelah pengumuman, paling cepat ya. Kemudian tanggal piagam, saya juga menyediakan piagam penghargaan ya. Kemudian ada album kenangan juga yang bisa dibagikan nanti oleh sekolah kepada siswa-siswi yang lulus. Kemudian pada menu ini, menu petunjuk ini, jangan lupa isi kop sekolah ya. Kemudian ganti logo jika ingin mengganti logo dengan logo sesuai dengan kabupaten kota masing-masing. Di sini adalah rekapan teman-teman ya. Di atas ini adalah rekapan jumlah peserta ujian, kelulusannya, kemudian peringkat-peringkatnya. Ini rekapan. Baik, kita lanjut dengan yang pertama. Yang pertama itu adalah isi data siswa dulu. Kalau laporan grade ini yang terakhir sebenarnya nanti ya, isi data siswa. Nah, pada di data siswa ini kita mengisi data siswa. Ini saya sudah siapin row-nya untuk 200 siswa ya. Jadi yang punya 200 siswa bisa isi di sini. Bisa yang pertama diisi kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nama. Jadi yang berwarna tulisan kolomnya warna putih silakan diisi. Ya, diisi semuanya. Kalau yang warna kuning sudah otomatis nanti ya. Kemudian sampai alamat tempat tinggal, nomor ijazah. Kalau nomor SKHU ini tidak ada ya, jadi tidak usah diisi. Kemudian cita-cita dari anak itu apa, pesan dan kesannya silakan isi di sini. Ini untuk kelengkapan di album kenangan ya. Ini untuk data siswa. Lanjut ke nilai rapot. Nah, jadi untuk mengolah nilai untuk tahun 2021-2022 masih menggunakan Juknis Kemendikbud ya. Nih surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 ya, masih pakai yang ini ya. Baik, jadi untuk rapot ini diisi dari kelas dari kelas 4. Untuk nilai rapot ini dari kelas 4 sampai kelas 6 ya, semester 1 dan 2 ya. Jadi kelas 6 juga harus dibuat rapotnya dulu sebelum diinput ya. Jika sekolah tidak mengolah nilai rapot yang semester 2 tidak jadi apa-apa ya, tapi sebaiknya diolah saja dan dicantumkan di sini. NP di sini adalah nilai pengetahuan, NK adalah nilai keterampilan. Jadi ya, semester 1 dan 2 harus diisi. Nah, di sini sudah saya siapin menu juga, jadi supaya tidak harus ke menu utama, jadi bisa langsung ke sini.
Setelah mengisi nilai input rapot, itu nanti akan ada rekap rapot. Ya, rekap rapot. Misal 1 berapa, misal 2 berapa. Nah, jadi dijumlahkan nanti nilai NP dan NK setiap semester ya. Seperti ini. Sampai akhirnya ya. Nah, kemudian selanjutnya bagi yang ujian itu kalau ada ujian praktek silahkan diisi ya. Ujian tertulis juga diisi. Ujian praktek diisi ya, berapa nilai prakteknya. Kemudian ujian tulis juga diisi. Oh iya, untuk nomor peserta ini opsional ya, Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan ketentuan dari sekolah masing-masing ya. Nilai US tertulis ini silakan diisi. Nah, berapa? Setelah dirata-ratakan berapa gitu ya. Kemudian nanti akan ada rekap ya, jadi rekap rapot, US praktek dan US tulis ini secara rekapan. Nah, langsung direkap di sini di bagian ini. Nanti akan ada rekapan berikutnya. Jadi ini udah otomatis ya, nggak usah diisi. Nah, ini rekap rapot dan nilai US. US-nya ini gabungan dari praktek dan tulis. Nah, untuk NUS ini adalah gabungan dari rapot dan nilai US. Dan akan menghasilkan nilai ijazah. Nah, ini sudah jadi nilai ijazahnya. Seperti ini. Ketentuan lulus dan tidak lulusnya ditentukan oleh nilai yang ada di menu utama. Jadi kalau untuk lulusnya sesuaikan standar ini. Ya, nah ini untuk yang ujian baik daring maupun luring. Kalau 70 nanti akan menyesuaikan, kalau nilainya kurang dari 60 maka tidak lulus ya. Kalau yang pakai tugas standarnya 70 misalnya. Jadi kalau tidak 70 maka tidak lulus. Selanjutnya jadi untuk yang rekapan nilai ujian ini standarnya ada di menu utama ya. Jadi bagian siswanya sedikit bisa difilter saja dia. Nah, filter untuk pada kolom rata-rata nilai ujian sekolah. Nah, kalau yang blank karena jumlah siswanya 12 mau diperkecil ya silakan disembunyikan row yang tidak terpakai. Kemudian bagi yang tidak ujian ya harus menginput nilai tugas. Nah, silakan diinput nilai tugasnya berapa saja. Nilai tugas yang pertama atau di portofolio asesmen lainnya jika ada ini ya. Kemudian nanti rekapnya akan otomatis ada di sini. Rekapnya jadi tidak usah diisi. Yang perlu diisi hanya input rapot, nilai praktek, tulis, nilai tugas. Hanya ini saja yang diisi. Yang lainnya sudah otomatis ya, sudah terrekap secara otomatis. Nah, seperti ini contohnya. Kalau yang pakai tugas tadi 70, kalau nilainya ini hanya 67 ya tidak lulus ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada jika ingin Anda merubah nih data siswa dan seterusnya, langsung aja ke menu yang ini, edit data siswa. Jadi nanti akan kembali ke data siswa ya. Nah, kemudian setelah itu sudah selesai, ijazah sudah selesai, tinggal kita cetak. Nah, cetak surat keterangan lulus yang pakai ujian ya. Seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, fotonya ini otomatis ya, seperti ini. Kemudian ada cetak SKHU. Nah, seperti ini bentuknya. Nomor surat sesuai dengan isian di data siswa ya. Ya, nomor surat ini. Nah, ini fotonya juga otomatis, jadi kalau mau diganti nanti tinggal ditempel saja ya. Nah, saya contohkan satu. Nomor satu. Nah, jadi fotonya langsung berganti, tidak usah diubah-ubah ini ya. Ini sudah saya buat otomatis. Selanjutnya kita cetak ke piagam ya. Nah, pada piagam ini juga silakan dicari ya siapa yang peringkat 1 dan 2 ini piagam untuk semua sebenarnya. Jadi silakan dicari untuk
yang peringkat 1 dan 2. Kemudian untuk fotonya udah otomatis ya teman-teman ya, jadi jangan di untuk menggantinya ada di data album ya. Kemudian selanjutnya tadi piagam sudah, silahkan ke album kenangan. Nah, untuk album kenangan ini sudah saya siapkan untuk teman-teman ya, untuk album kenangan untuk diberikan kepada siswa, bisa dicetak sendiri nanti ya. Kemudian pada album kenangan untuk fotonya ini berasal dari data album ya, jadi ada data albumnya untuk ganti foto. Nah, foto ini untuk foto album, kalau yang bagian sini untuk foto SKHU, kelulusan, dan piagam menjadi satu. Untuk data siswa ini udah otomatis ya. Selanjutnya kita setelah selesai pengolahan nilai dan seterusnya, langsung kita buat laporan kilat teman-teman ya. Laporan kilat ini silahkan diisi yang lulus laki-laki berapa, perempuan berapa. Nah, itu saja. Untuk mengganti tanggal laporan ini kita ke dinas dan seterusnya, bisa edit yang di sini. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, untuk melengkapi surat SKHU, kelulusan dan seterusnya, saya siapkan amplop ya, cover amplop, jadi bisa dicetak. Ini teman-teman masukkan amplopnya saja, kemudian cetak ya. Nah, kemudian lulusan ini amplopnya. Jadi teman-teman silahkan gunakan sebaik-baiknya. Demikian teman-teman tutorial penggunaan aplikasi pengolahan nilai ijazah SD tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sehingga saya terus bersemangat dalam membuat aplikasi bersih gratis buat teman-teman semuanya. Untuk link download aplikasinya ada di link deskripsi, silahkan ya download. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.